warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Kaunang dan teman saya Nurul Aziza, dari kelompok 9 analisis investasi publik. akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kita ke pembahasannya. A. Program investasi publik. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal investasi dari anggaran rutin. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Selanjutnya yaitu untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi. 2. Inventarisasi investasi membuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 5. Inventarisasi kebutuhan investasi. 6. Evaluasi kelayakan investasi. 7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknik, sosial budaya, finansial ekonomi, dan aspek distribusi. B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Ada dua, yang pertama yaitu penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Yang kedua, ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah 1. Investasi penggantian, 2. Investasi penambahan kapasitas, 3. Investasi baru. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar. C. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat suatu investasi tertentu. Aspek-aspek berikut ini satu sama lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Yang pertama ada aspek teknis, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan D. Aspek distribusi. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah 1. Tingkat diskonto yang digunakan, 2. Tingkat inflasi, 3. Risiko dan ketidakpastian, 4. Capital rationing. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek bisa memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal atau equity finance dan pembiayaan utang. Pembiayaan hutang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal, sehingga kreditor akan meminta tingkat kembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan investor karena risiko investasi berbanding lurus dengan return investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka return yang diharapkan juga semakin tinggi.
Social Opportunity Cost Rate. Penggunaan analisis berdasarkan SOCR adalah bahwa sumber daya yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor publik terbatas dan sumber daya itu tidak tersedia untuk digunakan di tempat lain. Di sini diasumsikan bahwa investasi di sektor swasta atau private sector tidak akan dilakukan, sehingga tingkat kembalian investasi yang dapat dihasilkan di sektor swasta merefleksi opportunity cost investasi sektor publik. Kesulitan yang muncul adalah menentukan rate of return di sektor swasta. Selanjutnya ada inflasi dan resiko ketidakpastian. Yang pertama, inflasi. Penilaian investasi memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan. Sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan, inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. 2. Resiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan, akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate. Yang ketiga yaitu social time preference rate. Teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Big organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost benefit relationship. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang terakhir yaitu memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode, yaitu yang pertama metode penilaian investasi tradisional dan yang kedua metode aliran kas yang didiskontokan atau discounted cash flow. Selanjutnya, metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan atau accounting rate of return on capital employed atau ROCE, dan payback period atau PP. ROCE secara sederhana dirumuskan laba akuntansi dibagi jumlah modal yang diinvestasikan. Dickson menerangkan bahwa terdapat 3 langkah dalam melakukan analisis biaya dan manfaat, yaitu 1. Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya double counting, yaitu 1 manfaat atau biaya yang menyebabkan manfaat atau biaya yang lain dimasukkan secara bersama-sama. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat dan biaya yang berwujud atau tangible lebih mudah untuk dihitung, akan tetapi yang bersifat tidak berwujud atau intangible relatif sulit untuk dihitung. Yang ketiga, timing dan aliran biaya dan manfaat. Tahap ketiga terkait dengan masalah waktu pengakuan biaya atau manfaat yang terjadi. Biasanya nilai yang tertinggi manfaat yang terjadi lebih awal. Selanjutnya, analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat
dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Dengan kata lain, analisa cost effectiveness memutuskan pada pengukuran suatu yang dapat diukur. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Yang terakhir, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. F. Ikhtisar. Pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Pengeluaran tersebut tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja modal. Investasi publik terkait dengan belanja modal. Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan teknik biasa digunakan pada sektor swasta. Metode evaluasi investasi yang biasa digunakan adalah metode ROCE. Metode aliran kas yang didiskontokan DCF, Net Present Value, NPV, Internal Rate of Return, IRR, Cost Benefit Analysis, dan Cost Effectiveness Analysis. Hal-hal lain yang harus diperhatikan adalah tingkat diskonto yang digunakan, tingkat inflasi, resiko, dan ketidakpastian, dan capital rationing. Kesimpulan, keputusan investasi modal merupakan salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh manajemen. Untuk membuat keputusan tersebut dibutuhkan informasi atau hasil analisis yang cermat dan akurat. Kekeliruan atas keputusan yang dibuat biasanya diakibatkan oleh informasi yang digunakan tidak akurat atau menyesatkan. Metode analisis usulan investasi modal yang dapat digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu metode yang mengabaikan bunga atau non-discounting models dan metode berbasis bunga atau discounting models. Metode yang mengabaikan bunga ada dua model, yaitu metode periode kembalian payback period dan metode tingkat kembalian sederhana. Metode-metode ini jarang digunakan karena hasilnya kurang akurat. Oleh karena itu, apabila keputusan yang diambil hanya mendasarkan pada hasil analisis ini, maka keputusan akan keliru. Metode lain yang banyak digunakan adalah metode berbasis bunga, karena metode ini lebih realistis dengan mengakui perubahan nilai waktu dan uang atau the time value of money. Selain itu, metode ini menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk dasar pengambilan keputusan. Sebuah usulan proyek investasi jika telah dipilih dan ditetapkan harus diaudit. Pengauditan ini dimaksudkan untuk menilai apakah manfaat yang diharapkan dari hasil analisis dapat dicapai atau tidak. Dengan hasil audit ini, manajemen dapat segera mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proyek yang sedang berjalan, atau bahkan menghentikan proyek tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Analisis modal tidak hanya digunakan pada perusahaan yang bertujuan memperoleh laba atau profit motif, akan tetapi dapat juga digunakan untuk perusahaan publik yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.